kita bahagia ya dari berakustik. Dan saya juga bahagia karena saya bisa menjumpai teman-teman atau sahabat inspirasi semuanya tentunya hanya di Pojok Inspirasi. Dan lebih bahagia lagi nih sahabat inspirasi karena temanya ini sangat menginspirasi kali ini. Sosok seorang pahlawan tanpa tanda jasa, yakni guru, tepat sekali, yang beliau bukan guru biasa, tapi guru ini telah meraih penghargaan Satya Lencana Pendidikan dari Presiden Joko Widodo, begitu ya, dari Indonesia, dari negara ini. Karena memang ya guru ini salah satu fondasi utama untuk membentuk karakter para pemuda-pemudi penerus bangsa. Untuk itu langsung saja saya kenalkan siapakah guru berprestasi kali ini, adalah Ibu Santi Nurmalahayati, guru BK, begitu ya Bu? Dari guru SMAN 15 Surabaya. Tepuk tangan untuk Bu Santi dulu dong. Selamat datang Ibu di studio Pojok Inspirasi. Nah Bu Santi tadi sudah sempat saya bahas sekilas gitu ya. Ibu merupakan berkesempatan dan dipercaya mendapat amanah begitu Bu untuk meraih penghargaan Satya Lencana Pendidikan dari Sekretariat Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara. Tahun 2019 dalam rangkaian acara Puncak Hari Guru Nasional. Tepuk tangan sekali lagi boleh nggak sih? Saya lagi sering minta tepuk tangan ya, karena memang ini perlu diapresiasi. Karena tidak semudah itu tentunya, hingga sampai ke titik mendapatkan penghargaan Satya Lencana Pendidikan. Sebelum saya pengen tahu prosesnya, kemudian prestasi apa saja sehingga Ibu meraih penghargaan tersebut, kita semua ingin tahu dulu nih Bu, Satya Lencana Pendidikan itu apa sih Bu Santi? Ini mirip ya namanya, Santi Sinta. Oke, silakan Bu Santi. Iya, Satya Lencana Pendidikan itu penghargaan tertinggi untuk bidang pendidikan dari Presiden Republik Indonesia. Jadi diberikan kepada guru-guru dengan jasa-jasa tertentu. Ada beberapa kategori, ada yang ditempatkan di daerah terpencil, di daerah bencana. Juga ada kategori guru yang memiliki prestasi luar biasa. Nah, kalau saya kebetulan tahun 2019 kemarin masuk dalam yang kategori guru berprestasi luar biasa. Oke, luar biasa. Saya yakin Ibu Santi ini pasti luar biasa begitu ya Bu ya. Tapi saya ingin tahu juga nih, sahabat inspirasi juga ingin tahu luar biasanya dalam kategori apa nih Bu? Atau mungkin Ibu sudah menciptakan suatu inovasi pendidikan seperti apa begitu? Iya, kalau yang dianggap ya salah satu syaratnya itu adalah sudah pernah mendapatkan penghargaan di tingkat nasional dan itu melalui proses seleksi yang berjenjang. Jadi syaratnya itu untuk mendapat penghargaan dari Presiden itu sudah punya penghargaan dari menteri dan juga gubernur sebelumnya. Oke, jadi Ibu ini bukan penghargaan pertama ya Bu ya? Ya. Pastinya apa Bu yang sebelumnya Bu? Ini menginspirasi guru-guru dan juga sahabat inspirasi lainnya nih. Yang Ibu Santi aja bisa, kita yang anak muda lebih bisa lagi berprestasi gitu ya Bu. Apa Bu penghargaan sebelumnya yang sudah tingkat provinsi dan juga nasional? Ya, di tahun 2018 kebetulan saya ikut Olimpiade Guru Nasional. Kebetulan tahun itu dibuka untuk mata pelajaran bimbingan konseling. Ya, jadi saya ikut dan alhamdulillah di tingkat provinsi juara 1, kemudian mewakili ke tingkat nasional, dan di tingkat nasional juara 1 lagi. Alhamdulillah, luar biasa memang Bu Santi Nurmalahayati ini ya Bu. Jadi memang awalnya dari provinsi, kemudian ke nasional untuk Olimpiade Guru Nasional 2018 ya Bu, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang terbaru 2019 kemarin Satya Lencana Pendidikan dari Presiden Republik Indonesia. Luar biasa. Nah Bu, program-program Ibu tadi yang bisa menginspirasi tentunya dan juga mengedukasi siswa-siswa Ibu, khususnya kalau BK berarti suka dicurhatin siswa-siswinya berarti gitu Bu? Iya. Oke, terus apa nih metode apa yang Ibu gunakan agar bisa masuk gitu ilmu yang Ibu berikan kepada mereka? Iya, kebetulan saya di SMA ya, guru, dan BK itu kan ada bimbingan, ada konselingnya. Jadi bukan hanya untuk yang punya masalah gitu ya, jadi juga ada layanan untuk mencegah terjadinya masalah. Dan preventif ya Bu? Iya, tidak cuma penyakit fisik tapi juga penyakit yang lain-lain ya, termasuk kegalauan menentukan jurusan. Kalian di sini udah pada tahu nanti setelah ini mau kerja apa atau kuliah jurusan apa gitu? Karena banyak teman-teman ini, kalau sahabat inspirasi nggak kelihatan ya, di studio ini lagi banyak teman-teman magang dari SMA dan SMK begitu ya. Tepuk tangannya dulu, suaranya kalian mana? Nah, ini harus
diperhatikan baik-baik dari Bu Santi ya Bu, karena ini bermanfaat pasti untuk kalian dan juga sahabat inspirasi semua. Silahkan Bu. Jadi kalau guru BK itu ada 4 layanan bimbingan yang harus diberikan, bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, untuk di bimbingan karir ini memang setiap tahun, setiap kali kelas 12 itu pasti banyakan yang bingung mau menentukan kuliah kemana, melanjutkan kemana, jurusan apa, karir apa yang paling cocok untuk dia. Dan saya cari tahu juga, pengen bantu supaya ketika kelas 12 itu nggak bingung lagi. Ada banyak teori sebenarnya tentang karir, dan saya coba ada salah satu teori yang cukup sederhana dan mudah dipahami tentang kepribadian karir. Itu namanya teori Riasek dari John Holland. Jadi tiap siswa saya ajak untuk mengenali sebenarnya kepribadiannya itu cocok untuk karir apa. Ada kategori-kategorinya. Cuma saya buat dalam tidak sekedar ceramah gitu. Realistik adalah ini adalah gitu. Mungkin bosen nggak sih kalau kayak gitu ya Bu? Ya kalau anak SMA mungkin ya perhatiannya mungkin nggak penuh ya kalau cuma diceramahi. Jadi saya bikin semacam puzzle. Kemudian mereka bisa mencari pasangannya setelah mengisi. Jadi isi instrumen dulu untuk tahu saya tipikalnya yang mana. Gitu. Kemudian setelah mereka dapat kartu-kartu, kemudian untuk cari tahu tipikal dia yang paling sesuai itu, dia harus mengumpulkan 6 kartu itu. Jadi harus kolaborasi dengan teman-temannya, saling berdiskusi untuk cari tahu tipe kepribadian karirnya itu maksudnya apa, cocoknya dengan karir apa gitu. Itu di kelas 10. Di kelas 10 berarti awal ya Bu ya, dari kelas 1 SMA. Menarik ya sahabat inspirasi ya mengenai bimbingan karir, kemudian juga tadi itu tadi yang membuat Ibu mendapatkan penghargaan Satya Lencana Pendidikan. Nah, kita akan bahas lagi sahabat inspirasi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pojok Inspirasi.